the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap adik-adik di rumah sehat-sehat semua ya. Hari ini Lause senang sekali karena bisa beribadah sekolah minggu bersama dengan adik-adik di rumah. Hari ini kita ditemenin sama 2 teman Lause. Yang satu rambutnya keriting, yang satu lagi rambutnya kuning dikepang-kepang. Adik-adik lihat nggak? Lihat di sebelah kiri Lause, di sini nggak ada. Di mana? Di sebelah kanan Lause nggak ada. Di mana ya? Coba bisikin Lause. Nah, ini dia teman-temannya Lause ya. Hai. Adik-adik masih ingat teman Lause yang ini namanya siapa? Ayo, masih inget gak? Huruf awalnya O. O. Gi. Oh, Gi. Nah, benar. yang ini Halo. huruf awalnya D. Coba tebak siapa aku? Siapa ya? Ayo. Nama aku Dede. Iya, Dede dan Ogi hari ini temenin kita untuk nyanyi memuji Tuhan ya. Yuk, kita mau ucapin selamat pagi sama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kita berdoa dulu ya kepada Tuhan. Ayo, adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan. Kami bisa beribadah bersama-sama secara online. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan memberkati keluarga kami setiap hari. Tuhan selalu menyertai keluarga kami. Tuhan pimpin kami dalam ibadah kami hari ini. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, Ya? Lause suka jambu nggak? Oh, suka dong. Tadi Ogi mau bawain jambu, Lause. Oh, mana jambunya? Nggak bawa. Loh, kok nggak bawa? Soalnya tadi pas Ogi mau ngambil, dimarahin Dede. Iya Lause. Soalnya dia bukan ambil dari pohonnya sendiri. Jadi, Dia mau ambil dari pohon pakumis. oh, dibolehin nggak sama Pak Kumis? Tadi Ogi udah minta izin, Lause. Hmm. Tapi Pak Kumisnya nggak jawab-jawab. Terus? Jadi Ogi mau ambil. Itu tadi namanya kamu mau nyolong tahu? Oh iya, kalau Pak Kumisnya belum jawab, ya jangan ngambil dulu. Harus dikasih izin dulu, baru boleh ambil ya. Oh, Kalau kan gitu mencuri, ya. nanti tangannya dipakai untuk mencuri kan nggak boleh ya. Iya. Hati-hati gunakan tangan kita. Jangan sampai melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan
kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan Tubuhmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Lausa. Ya, Tapi ya tadi jambunya merah banget. ish. Gede-gede. Masih kepengen ya Ogi ya? Pengen dong Lausa. Ih, Lausa, padahal tadi ya, waktu dia liatin jambu Pak Kumis, aku udah bilang, jangan. Dia masih pengen aja mau ambil. Iya, untung ada Dede yang ngingetin loh. Ya, jangan mau kalau yang nggak baik, jangan dilakukan. Nanti kamu cari lagi Pak Kumis ya. Oke. Minta dulu ya. Iya. Jangan lupa bagi Lause. Oke, nanti aku minta. Aku juga ya. Iya, sepohon-pohon. Iya. Yuk, adik-adik kita mau nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Yuk, Lause mau ajak adik-adik semua berdiri. Kita nyanyikan lagunya pakai gerakan ya. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bagus ya. Ada yang tahu punya siapa? Bagus loh. Ada yang punya kalung? Gak ada. Serius nih, gak ada. Gak ada. Aku ambil ya. Ambil aja. Ah, ya udah aku ambil. Aduh, di mana ya kalung saya ya? Aduh, tadi kayaknya ada jatuh di sini deh. Mana ya kalungnya ya? Dek, Ya? namanya siapa? Dodo. Oh, Dodo tadi lewat sini ya? Enggak. Lause tadi kehilangan kalung. Dodo ada lihat kalung nggak ya? Aduh, Enggak. tadi kayaknya Lause lewat sini kalungnya jatuh. Kalung itu kalung berharga loh, pemberian dari teman baik Lause loh. Aduh, gimana ya? Tolong bantu cari dong.
Mana ya? Mana ya? Di mana ya kalungnya ya? Iya di mana? Eh, Ya. kayaknya kalung kamu pakai kalung ya? Iya. Kalungnya bagus ya. Iya bagus dong. Mahal. Tapi sepertinya sama kayak kalung Lause ya? Masa sih Lause? Bener. Boleh Lause pegang? Enggak. Bentar aja. Ya udah. Iya ini kalung Lause. Kayaknya maaf ya. Bener nggak ya itu kalung Lause ya? Enggak tahu. Soalnya Dodo nemu. Oh, berarti itu bener dong kalung Lause. Kalau nemu kan bukannya milik Dodo. Tapi Dodo udah nanya, ada yang punya enggak? Enggak ada. Tuh. Adanya sama siapa? Oh, enggak ada. Itu namanya bohong, nggak boleh loh, nggak jujur tuh namanya. Maaf. Dodo kan anak Tuhan juga kan, ikut sekolah minggu kan. Iya, Tuhan Lause. bilang anak Tuhan tuh nggak boleh bohong, harus jujur. Tuhan nggak suka sama anak yang suka bohong. Di dalam Alkitab ada satu kisah yang menceritakan ada seorang yang tidak jujur, yang berbohong, mengambil barang yang bukan milik dia. Dia tidak jujur dan akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Kamu mau dengar ceritanya enggak? Mau Lause. Supaya Dodo enggak lakukan itu lagi ya. Oke. Ya, jadi anak Tuhan yang baik. Iya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Iya. Ya, adik-adik sekalian, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu sungguh-sungguh sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, Lause akan bercerita tentang seorang yang bernama Gehasi. Nah, tadi si Dodo itu kan sudah melakukan kesalahan, tapi dia sudah ngakui dia tidak mau lagi menjadi anak yang tidak jujur, jadi anak yang bohong. Nah, di dalam Alkitab ada satu kisah tentang orang yang tidak jujur, yaitu Gehasi. Siapakah Gehasi itu, anak-anak sekalian? Gehasi adalah pembantu dari Nabi Elisa. Minggu lalu kita sudah dengar ya tentang Nabi Elisa ya. Nabi Elisa adalah murid dari Nabi Elia yang dipakai oleh Tuhan banyak melakukan mujizat. Salah satu mujizat yang dilakukan oleh Elisa adalah menyembuhkan seorang yang bernama Naaman. Naaman itu punya sakit kusta yang sangat parah sekali. Tapi dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, Naaman bisa disembuhkan dengan mandi di Sungai Yordan selama 7 kali bolak-balik dan dia sembuh total. Sebagai ucapan terima kasihnya, Naaman pergi kepada Elisa. Dia bawa hadiah yang sangat banyak untuk Elisa sebagai ucapan terima kasihnya. Tapi Elisa bilang gini, bukan aku yang menyembuhkan engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allahnya orang Israel dan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Elisa gak mau terima hadiah dari Naaman. Naaman disuruh pulang ke negerinya. Naaman bilang, wah, Bapak Elisa gak mau terima hadiah dari saya. Kalau gitu saya mau minta satu tanah, ya, satu kantong tanah supaya saya bawa ke negeri saya. Sebagai ucapan syukur saya mau percaya kepada
Allahnya orang Israel. Pak Elisa kasih. Lalu dia pergi. Waktu Naaman sedang berjalan pulang ke negerinya, pembantunya Elisa yang bernama Gehasi mendengar perkataannya Elisa. Lalu Gehasi pikir begini, aduh, Bapak Elisa itu bodoh sekali. Naaman kan sudah disembuhkan. Dia bawa begitu banyak hadiah, emas, perak, baju-baju yang indah. Kok gak mau diterima? Aduh, seandainya saya bisa mendapatkan emas, perak, dan baju itu. Oh, betapa indahnya. Tiba-tiba Gehasi teringat. Cing! Langsung dia bilang gini, saya akan kejar Bapak Naaman. Langsung dia berlari, dia kejar Bapak Naaman. Dia lari. Pak Naaman tunggu. Pak Naaman merasa ada orang yang mengikuti dia dan memanggil dia. Maka dia menghentikan prajurit-prajuritnya. Berhenti dulu. Kayaknya ada yang panggil kita. Maka mereka berhenti. Waktu mereka berhenti, Naaman menengok ada seorang yang mengikuti dia. Pak Naaman, tolong berhenti sebentar. Ada apa ya? Saya ini pembantunya Bapak Elisa. Oh ya? Ada apa? Begini Pak Naaman. Tadi kata Bapak Elisa, dia kedatangan seorang tamu yang dari gunung. Dan dia ingin memberikan hadiah kepada tamunya ini berupa perak dan juga baju. Bolehkah Bapak memberikannya untuk pemuda tersebut? Oh, boleh sekali. Nah, ini saya akan berikan. Gak usah banyak-banyak Pak Naaman, gak usah banyak-banyak hadiahnya, cukup untuk si pemuda itu. Oh, gak apa-apa, ini saya berikan buat kamu. Nah, anak-anak sekalian, Bapak Naaman itu baik hati karena dia memang tulus ingin memberikan kepada Bapak Elisa. Dan Bapak Elisa itu memang benar-benar tidak mau terima hadiah dari Bapak Naaman. Nah, Gehasi bagaimana ya? Apakah benar dia itu disuruh oleh Nabi Elisa? Enggak rupanya. Gehasi berbohong kepada Bapak Naaman. Gehasi serakah. Gehasi tidak jujur kepada Bapak Naaman. Dia memakai nama Nabi Elisa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan Bapak Naaman memberikan dengan tulus hati. Gehasi mengambil barang itu, lalu dia tidak memberikan kepada pemuda yang diceritakan itu. Karena cerita dia itu semuanya bohong. Dia bawa pulang ke rumahnya, dia simpan di rumahnya. Ketika dia kembali ke tempatnya Bapak Elisa sudah menunggu Gehasi. Lalu Pak Elisa bertanya, "Hai Gehasi, kamu dari mana?" Enggak, saya enggak kemana-mana kok. Saya cuma jalan-jalan di luar saja. Jangan bohong. Kamu sudah melakukan satu kesalahan. Enggak tuh. Saya enggak melakukan kesalahan apa-apa. Adik-adik, Gehasi bohong lagi. Bohong lagi sama Bapak Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tahu apa yang ada di dalam pikiran Gehasi. Nabi Elisa tahu apa yang ada di dalam hatinya Gehasi. Karena Tuhan sudah memberitahu kepada Bapak Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa berkata, "Hei Gehasi, kamu sudah berbohong. Kamu sudah tidak jujur. Kamu sudah melakukan kesalahan. Kamu sudah membawa nama saya untuk meminta sesuatu kepada Naaman. Dan kamu sudah mencuri yang bukan milik kamu. Saat ini juga, karena kamu sudah berbohong, kamu tidak jujur, kamu sudah melakukan kesalahan, maka Tuhan akan memberikan peringatan, hukuman kepada kamu. Keluar dari sini
kamu akan punya penyakit kusta. Penyakit yang diderita oleh Naaman akan pindah ke dalam dirimu dan kepada keturunanmu. Adik-adik sekalian, kasihan sekali Gehazi. Ketika dia keluar dari rumahnya Nabi Elisa, seluruh tubuhnya terkena penyakit kusta. Sama persis seperti yang diderita oleh Naaman. Dan bukan hanya dia, seluruh keluarganya dan keturunannya. Sepertinya Tuhan jahat ya. Kok kenapa sih? Bukan hanya Gehazi, padahal kan Gehazi yang melakukan kesalahan. Kenapa harus anak dan juga istri-istrinya dan keturunannya? Tuhan sedang memberikan peringatan. Bukan hanya kepada Gehazi, bukan hanya kepada anak-anak dan bahkan keluarga Gehazi, tapi juga kepada kita semuanya. Hidup jujur itu sangat penting sekali anak-anak sekalian. Tidak berbohong, karena kejujuran itu berasal dari hati. Kalau hati kita takut akan Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan, maka dari mulut kita akan keluar kata-kata yang benar. Tidak melakukan atau tidak mengatakan yang tidak benar, tidak mengatakan kebohongan. Dan kalau hati kita takut akan Tuhan, kita tidak punya hati yang serakah seperti Gehazi. Kenapa Gehazi sampai akhirnya berbohong kepada Naaman? Karena dia serakah. Jadi ketidakjujuran itu banyak penyebabnya. Serakah, ya, menginginkan milik orang lain. Seperti tadi Dodo di permulaan tadi, ya kan ya? Seperti juga Gehazi, serakah dia. Dia ingin memiliki yang bukan menjadi milik dia. Jadi adik-adik sekalian, hati-hati dengan hati kita. Ya, kita harus jaga hati kita supaya kita punya hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga kata-kata kita, pikiran kita, hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Misalnya, kalau kayak tadi Dodo ya, kalau kamu melihat barang-barang atau kamu menemukan sesuatu yang bukan milik kamu, kamu gak boleh ambil. Kamu boleh ambil tetapi kamu harus mencari orang yang memang memilikinya. Atau kamu cari orang yang lebih besar dari kamu, mama kamu atau papa kamu, atau mungkin orang-orang yang bisa bertanggung jawab mengembalikan barang tersebut. Kalau misalnya kamu juga melihat ada barang teman kamu, wah kamu ingin sekali ya teman kamu punya pena yang bagus atau pensil yang bagus. Wah, kayaknya kamu pengen sekali ya punya pensil itu. Hati kita kadang-kadang tergoda untuk mengambil yang bukan milik kita. Hati kita tergoda untuk memiliki barang-barang yang bukan milik kita. Ingat selalu, itu bukan milik kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Ketika kita bersyukur, ketika kita puas dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak serakah. Ketika kita tidak serakah, kita tidak perlu ngambil milik orang lain. Ketika kita tidak mengambil milik orang lain, kita tidak perlu berbohong. Nah, itu semuanya adalah rentetan-rentetan yang akan membuat kita berdosa, yaitu keinginan, ketidakpuasan dengan barang yang ada dalam diri kita dan menginginkan milik orang lain. Nah, adik sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Amsal ya pasal 2 ayat 7a yang berkata demikian. Ia, yaitu Tuhan, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Masuk ulang lagi ya. Amsal pasal 2 ayat 7a. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi anak sekalian, camkan baik-baik. Ingat baik-baik. Simpan di dalam hatimu baik-baik. Tuhan selalu menyediakan semua pertolongan bagi orang yang jujur. Kamu butuh apa? Kamu minta sama Tuhan. Tuhan kita adalah pemilik segala sesuatu. Jangan ngambil milik orang lain.
tapi minta sama Tuhan. Dan berusahalah. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya butuh ini. Tapi ingat butuh bukan ingin ya. Beda butuh dengan ingin. Kamu ingin punya mainan yang hebat, padahal papa mama kamu gak sanggup belinya. Tapi kalau kamu butuh apa? Baju untuk kamu pergi ke sekolah yang lebih baik lagi. Doa sama Tuhan. Setelah itu minta sama mama papa dengan baik-baik. Tuhan akan sediakan yang terbaik. Jadi Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, biarlah kita boleh memegang kejujuran sungguh-sungguh dari hati kita, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengajar kami menjadi anak-anak yang jujur. Kami diajar jangan sampai seperti Gehasi yang punya hati tamak, menginginkan barang yang bukan miliknya, menginginkan barang yang bukan seharusnya kepunyaannya. Akhirnya Tuhan memberikan peringatan kepada dia. Tuhan, kami ingin mempunyai hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga setiap apa yang kami butuhkan, kami boleh mengatakannya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini ya. Ingat adik-adik sekalian, Tuhan memberikan pertolongan bagi orang yang jujur. Iya. Nah, sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu online kita jam 10 pagi. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.